Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda melihat sekumpulan data, merasa yakin banget kalau ada hubungan di antara mereka, tapi pas dihitung, hasilnya malah nol besar? Rasanya kayak ada data yang hilang atau alat ukurnya yang rusak kan? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal membongkar sebuah jebakan yang sering banget mengecoh para profesional keuangan maupun analis data. Kita sebut ini ilusi linearitas. Kita akan lihat kenapa alat standar yang paling sering kita pakai, yaitu korelasi linear, kadang bisa benar-benar buta terhadap fakta yang ada di depan mata. Dan pastinya, gimana cara kita mengatasinya? Buat pemanasan, coba bayangkan eksperimen sederhana ini. Anda punya tim yang isinya 10 kritikus film. Mereka ini selalu sehati. Kalau satu orang ngasih bintang 5, 9 orang lainnya pasti, dijamin, ngasih bintang 5 juga. Nah, pertanyaannya, apakah Anda butuh membaca ke 10 ulasan tersebut buat tahu filmnya bagus atau enggak? Jawabannya udah pasti nggak kan? Anda cuma butuh baca satu ulasan aja. 9 ulasan sisanya sama sekali nggak ngasih informasi baru. Di dunia statistik dan keuangan, kesepakatan absolut kayak gini disebut korelasi sempurna. Kedengarannya sih harmonis ya, tapi di dunia nyata, korelasi sempurna itu artinya nol diversifikasi. Nggak ada sudut pandang alternatif. Kalau kita ngomongin investasi, ini berarti nggak ada bantalan pelindung kalau tiba-tiba pasar anjlok. Jadi, ini agenda kita hari ini. Kita mulai dari analogi kritikus dan diversifikasi, lanjut ke mengelola resiko portofolio, ngebahas jebakan korelasi linear Pearson, solusi non-parametrik data, perbandingan 3 metode korelasi, dan terakhir, uji statistik pada sampel. Oke, masuk ke bagian pertama, analogi kritikus dan diversifikasi. Kita lihat gimana ulasan film tadi bisa bantu kita memahami korelasi. Analogi kritikus film yang barusan kita bahas itu sebenarnya gambaran langsung dari cara kerja pasar keuangan dan kelas aset. Korelasi itu bergerak dari -1 sampai +1. Kalau korelasinya di angka +1, persis kayak 10 kritikus kita tadi, Anda nggak punya diversifikasi sama sekali. Portofolio Anda pada dasarnya cuma bergerak sebagai satu kesatuan. Tapi ini poin kuncinya. Kapanpun angka korelasi itu turun di bawah 1, walaupun cuma di 0,99, Anda udah mulai dapat manfaat diversifikasi. Makin rendah angkanya, makin besar perlindungan yang Anda dapat, karena aset-aset Anda nggak lagi jatuh secara bersamaan. Lanjut ke bagian 2, mengelola risiko portofolio. Ini tentang pencarian strategi lindung nilai yang sempurna buat menekan volatilitas. Nah, ini membawa kita ke tujuan utama setiap manajer portofolio dan trader. Mereka selalu mencari cara strategis buat mengelola resiko. Dan tebak, ada satu angka ajaib yang selalu mereka kejar, -1. Ini benar-benar mimpi indahnya para trader, korelasi negatif sempurna. Artinya, setiap kali satu aset Anda merugi, aset yang lain pasti ngasih untung dengan proporsi yang sama persis. Volatilitas langsung lenyap. Ini bisa dibilang cawan suci dalam manajemen risiko. Tapi mari kita realistis, di dunia nyata, nemuin dua sekuritas yang korelasinya persis -1 itu nyaris mustahil. Pasal itu terlalu acak. Tapi tenang, di dunia teoritis, korelasi -1 itu benar-benar ada secara matematis. Waktu para analis ngitung harga opsi, mereka bisa nyiptain komponen lindung nilai yang korelasinya persis -1, yang akhirnya menciptakan komponen bebas risiko. Jadi angka -1 ini bukan sekedar mitos ya, ini adalah fondasi penting dari teori keuangan tingkat lanjut. Masuk ke bagian 3, jebakan korelasi linear Pearson. Di sini kita bakal lihat saat matematika linear benar-benar gagal. Sekarang kita sampai di akar masalahnya. Kebanyakan dari kita mengandalkan satu alat utama buat ngukur korelasi. Yap, korelasi Pearson. Pearson ini udah jadi standar emas yang dipakai semua orang. Tapi, dia punya titik buta yang gede banget. Dan ini bisa ngebahayain portofolio Anda. Gini cara kerjanya. Pearson membayangkan sebuah garis lurus, terus dia nanya, seberapa ketat sih data kita nempel di garis itu? Makanya Pearson butuh 3 syarat utama. Pertama, hubungannya wajib linear alias garis lurus. Kedua, datanya idealnya berdistribusi normal. Dan ketiga, ini yang sering bikin repot. Pearson itu sensitif banget sama pencilan atau outliers. Satu aja data ekstrim yang nyasar, seluruh perhitungan Anda bisa kacau balau. Coba kita buktikan kelemahan Pearson lewat simulasi simpel ini. Bayangkan kita punya variabel X dan variabel Y yang nilainya adalah X kuadrat. Kalau X itu -3, Y-nya 9. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Jelas banget kan? Ini adalah hubungan matematis yang mutlak, 100% sempurna. Kalau Anda tahu nilai X, Anda pasti tahu persis nilai Y. Nggak ada keraguan sama sekali. Dan disinilah plot twist-nya. Kalau Anda masukin data yang sempurna tadi ke rumusnya Pearson, coba tebak hasilnya apa?
Nol. Pearson dengan pedenya bilang kalau nggak ada korelasi sama sekali. Kok bisa? Karena data tadi bentuknya kurva U atau kuadratik, bukan garis lurus. Pearson itu buta sama kurva. Lucunya, metode Spearman juga bakal ngasih hasil nol di sini. Soalnya arah kurvanya nggak konsisten alias nggak monotonik. Dia turun terus naik lagi. Bayangin kalau seorang analis cuma lihat angka nol itu tanpa bikin grafiknya, mereka bakal benar-benar kehilangan fakta bahwa dua variabel itu sebenarnya terkunci rapat secara sempurna. Selanjutnya, bagian 4. Solusi non-parametrik data. Gimana kita menangani data nggak normal pakai alternatif berbasis peringkat? Jadi, gimana dong solusinya kalau data di lapangan itu berantakan, melengkung, atau banyak pensilannya? Nah, kita harus simpan alat standar kita dan mulai pakai alat yang lebih adaptif, yaitu statistik non-parametrik, kayak metode Spearman dan Kendall. Alih-alih pusing sama nilai angka mentah atau maksa bikin garis lurus, metode ini jauh lebih cerdik. Mereka cuma pakai peringkat dari data itu, diurutin dari yang terbesar sampai terkecil, juara 1, juara 2, dan seterusnya, terus peringkatnya yang dibandingin. Trik simpel ini secara ajaib ngilangin kewajiban buat punya distribusi normal, plus nekan efek buruk dari data pencilan tadi. Makanya, kalau Anda tanya ke seorang analis data profesional, mereka itu punya semacam checklist bertahan hidup sebelum ngeklik tombol hitung. Pertama, selalu cek apa datanya berdistribusi normal. Kedua, ini penting banget, berburu pencilan atau outliers. Menangani outliers itu bukan sekedar formalitas matematis ya, itu skill wajib, biar Anda nggak ditipu sama anomali pasar sesaat. Nah, kalau dua itu udah beres, baru deh langkah ketiga, Anda pilih metode korelasi yang paling pas. Masuk ke bagian 5, perbandingan 3 metode korelasi. Pearson versus Spearman versus Kendall. Oke, mari kita rangkum semua ini jadi panduan praktis buat Anda. Gunakan Pearson kalau Anda yakin 100% data Anda terdistribusi normal dan hubungannya benar-benar garis lurus. Ini paling gampang dihitung, tapi ingat, dia langsung hancur kalau kena kurva atau pencilan. Terus pilih Spearman kalau Anda pengen lihat apa dua aset bergerak ke arah yang sama walaupun nggak ngebentuk garis lurus yang rapi. Ini jago banget nanganin data non-linear, tapi bisa agak kewalahan kalau ada banyak data yang nilainya kembar. Terakhir, Kendall. Ini rajanya. Cocok banget buat data ordinal, kebal banget sama pencilan, dan punya sifat statistik yang paling kokoh, biarpun secara komputasi emang lebih berat. Mungkin Anda penasaran, kenapa sih analis sering lebih pilih Kendall ketimbang Spearman di situasi tertentu? Gini, Spearman itu cuma ganti angka mentah jadi peringkat secara langsung, tapi Kendall kerja dengan cara yang beda. Dia ngecek setiap pasangan data dan ngelihat apakah urutannya searah atau malah berlawanan. Pendekatan pasangan ini bikin Kendall jauh lebih stabil dan akurat kalau datanya punya banyak peringkat yang kembar atau tight ranks. Kondisi ini sering banget kejadian, misalnya waktu dua kritikus ngasih rating yang identik. Dan sampailah kita di bagian 6, uji statistik pada sampel, penjaga gerbang terakhir buat memastikan akurasi. Oke, kita udah ada di tahap akhir. Katakanlah Anda udah bersihin data, milih metode yang benar, misalnya pakai Kendall, dan dapat angka korelasi 0,6. Pertanyaannya, apa Anda udah bisa langsung nelpon broker buat ambil posisi trading? Eits, tunggu dulu. Anda harus ingat mantra mutlak ini. Sampel hanyalah sebuah sampel. Data harga saham 2 tahun terakhir yang Anda pakai itu bukan gambaran seluruh realitas pasar dari awal sampai akhir zaman. Angka korelasi yang Anda dapat itu pada dasarnya cuma variabel acak yang bisa aja muncul karena kebetulan belaka. Bahkan di materi sumber kita ditegaskan begini, untuk menentukan apakah nilai yang dihitung itu signifikan, kita perlu menggunakan uji statistik formal. Jadi, dapat angka koefisien korelasi itu baru langkah pertama, bukan garis finish. Uji signifikansi inilah yang jadi hakim, apakah korelasi itu beneran nyata atau cuma ilusi matematika gara-gara ukuran sampel yang kekecilan. Tanpa pengujian ini, percayalah, strategi manajemen resiko Anda cuma sekedar tebak-tebakan berhadiah. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda bawa pulang. Kita udah sama-sama lihat gimana alat standar yang paling sering dipakai orang bisa benar-benar gagal total ngelihat hubungan yang 100% sempurna, cuma gara-gara bentuknya bukan garis lurus. Jadi, pas Anda ngecek lagi metrik resiko portofolio Anda besok, alat apa yang sebenarnya lagi Anda pakai? Dan resiko tersembunyi apa yang diam-diam lagi mengancam portofolio Anda sekarang, cuma karena Anda maksa dunia yang sekompleks ini buat jadi sebuah garis lurus. Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih udah bergabung di Explainer kali ini, dan sampai jumpa!